Tapi jujur, perempuan, kita kalau misalkan bahas kesetaraan gender, gak ada yang lebih baik antara perempuan dan laki-laki. Semuanya saling mengisi ruang satu sama lain. Apalagi perempuan gitu. Kalau misalkan ini based on pengalaman aku sendiri ya, di Universitas Yarsi, kebetulan juga aku presma perempuan pertama di Yarsi, itu banyak sekali hal yang baru saat hal baru yang aku bawa nih saat aku menjabat gitu. Padahal untuk bisa mencapai di parlementer gitu ya, di DPR, itu adalah sebuah privilege yang harusnya ini digunakan untuk memperbanyak kuota para pemimpin wanita di Indonesia. Misal dari 30 jadi 50. Bagaimana caranya, kan Anda yang membuat kebijakan. Itu pertama. Betul. Itu yang membedakan politisi yang terjun sama yang tidak. Kan gak banyak juga perempuan ini yang aware terhadap hal itu gitu. Betul. Karena pada aslinya aku benar-benar ada di turun 8 langsung ya guys ya. Perempuan ini memang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Tapi aku gak menilai itu sebuah patriarki. Kenapa? Karena teman-teman laki-lakiku di pergerakan itu sangat mendukung aku, sangat membantu aku, dan ngajarin aku kalau aku gak tahu gitu. Mereka juga gak membatasi diri, tapi memang banyak perempuan yang masih takut mencoba. Masih takut untuk, aduh gue takut nih kalau misalkan terjun, takut semuanya cowok-cowok gitu. Mikirnya udah negatif. Jujur aku pertama kali juga mikirnya negatif gitu. Ternyata gak semenakutkan itu. Halo Gersos Friend, kembali lagi di podcast Gersos Pol. Tentunya hari ini gak sendiri, kedatangan tamu spesial, yaitu seorang wanita, seorang perempuan yang tentunya aktif dalam gerakan sosial, aktif dalam aktivisme, aktif dalam ruang-ruang lingkup pergerakan. Nah, tentunya kita pernah belajar Gersos Friend, bahwasannya pergolakan politik Indonesia tidak lepas dari hadirnya kawan-kawan atau kaum perempuan. Maka dari itu, aku pun gak pernah bilang bahwasannya kita mempunyai founding fathers. Tapi kita jelas kita punya namanya founding parents. Kita menjunjung tinggi kesetaraan, dan kesetaraan itu hadir. Tentunya bersama Pres Ocha. Halo. Kalau nama panjangnya sama Pres? Nama aku Palosa Lashina Yoshifeda bang, panjang ya? Panjang. Apa kabar Pres? Alhamdulillah baik. Abang apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini nih. Ternyata aku baru tahu ternyata dia sama-sama podcaster. Iya. Dulu podcast di mana? Dulu di Bandung. Apa namanya itu? Podcast School di Podcast Bandung. School. Buat teman-teman Bandung nih, jangan lupa ikut Podcast School ya. Podcast ini promosi ya di sini ya. Menarik. Iya, tapi kita bahasnya lebih ke, dulu kan aku masih SMA, jadi nanya ke kakak-kakak mahasiswa nih. Ternyata sekarang ada di sini ya sebagai narasumbernya. Gak expect from this to this. Akhirnya ya, setelah melalang buana sebagai orang yang memberikan pertanyaan, Ditanyain juga. Akhirnya sekarang berganti posisi, ya kan? Berganti posisi, dia yang ditanya. Nah, Pres, ini kan aku ternyata kaget ngelihat porto kamu ya. Cukup lumayan, shining, shimmering, splendid nih, jujur, ya kan? Nah ini, aku pengen tahu sebenarnya siapa kamu. Kamu bisa ceritain ke teman-teman siapa kamu, dan tentunya bagaimana kiprah kamu selama ini. Ya teman-teman, halo semuanya, kenalin. Tadi udah kenalan ya, nama aku Palosa Lashina Yoshifeda. Panjang banget memang, tapi dipanggilnya Ocha. Nah, aku ini adalah mahasiswi semester 7, semester akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Aku angkatan 22. Jadi memang background akademik aku ini adalah kesehatan. Tapi aku melanglang buana ke dunia aktivisme yang itu jauh banget pasti. Jauh. Nah, aku juga menjadi presiden mahasiswa BMKM Universitas Yarsi 2024-2025, jadi bentar lagi demis. Alhamdulillah. Terus aku juga koordinator wilayah BMC Kerakyatan Banten Sejabodetabek. Jadi memang perjalanannya cukup panjang, cukup melelahkan untuk sampai detik ini. Tapi semua proses itu aku bangun memang dari maba. Aku juga sudah ikut magang ya di Senat Mahasiswa Kedokteran di bidang pengkaderan, kaderisasi. Jadi memang fokusnya dari dulu sudah ke SDM, udah ke kaderisasi gitu ya. Sampai akhirnya jadi Korwil yang ngurus cukup lumayan banyak ya orang-orangnya gitu, hektik. Laki-laki juga gitu semuanya kan. Seperti ngurus anak-anak laki-laki yang bandel gitu. Tapi I love. Oh nih ceritanya jadi ibu guru ya? Jadi ibu guru yang lagi ngajarin anak-anaknya laki-laki nih yang masih puber gitu ya, yang lagi bandel-bandelnya. Nah ini
aku melihat portonya beliau ini cukup tertarik, apalagi melihat situasi hari ini yang ternyata ruang kepemimpinan kita dan ruang keperempuanan kita ini juga masih, kalau misalkan dibilang 30%, 40%, itu menurutku masih terbatas. Betul, belum setengahnya. Belum ada 50%. Nah, maka dari itu kita coba buat lebih kulik lagi nih perspektifnya Pres Ocha terkait perempuan dan ruang kepemimpinan. Nah, Pres, aku sadar bahwasannya Pres Ocha hari ini sebagai pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas swasta kawakan, yaitu Yarsi. Siapa yang nggak terkenal Yarsi, ya kan, terkait kedokterannya, apalagi kedokteran, Pres, ya nggak sih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat hari ini perempuan untuk menjabat dalam posisi-posisi strategis kayak gitu, sebenarnya menurut Pres Ocha itu cuman pengisi posisi formal, atau memang ternyata bisa juga loh sama seperti presiden-presiden lainnya mempengaruhi kebijakan, bahkan sampai mengaruhi gerakan perubahan. Oke. Itu gimana? Dalam sih itu. Tapi jujur, perempuan, kita kalau misalkan bahas kesetaraan gender, gak ada yang lebih baik antara perempuan dan laki-laki. Semuanya saling mengisi ruang satu sama lain. Apalagi perempuan gitu. Kalau misalkan ini based on pengalaman aku sendiri ya, di Universitas Yarsi, kebetulan juga aku presma perempuan pertama di Yarsi, itu banyak sekali hal yang baru saat hal baru yang aku bawa nih saat aku menjabat gitu. Misal kalau misalkan perempuan ini kan dia lebih istilahnya lebih perasa gitu ya. Lebih peka, lebih bukan empati ya, mungkin lebih peka terhadap situasi sekitar. Banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya aku dan kabinetku buat itu atas dasar penglihatan kita terhadap lingkungan. Misal terkait kekerasan seksual gitu. Aku langsung aku di sini nggak membahas banyak korban perempuan, enggak. Tapi kalau misalkan kita lihat data ya memang iya. Cuman laki-laki pun bisa jadi korban. Betul. Tapi di sini aku membuat sebuah program kerja baru terkait itu, namanya Sri Kandi Yarsi. Kalau kita tahu kan Sri Kandi identiknya dengan perempuan gitu ya. Tapi ini fokusnya untuk semua gender, untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa namanya Sri Kandi? Karena program kerja ini dibawa oleh perempuan yang peka terhadap sekitar, gitu. Kalau kita lihat di perubahan saat ini, di pergerakan dunia pergerakan saat ini ya, itu juga perempuan itu punya hak, kesempatan ataupun cara yang sama lah untuk menyuarakan sebuah suara. Kalau misalkan kita lihat di aksi yang hektik kemarin di tanggal 29 ada ibu siapa yang menggunakan kerudung pink itu yang akhirnya The Power of Pink itu yang akhirnya dijadikan warna pergerakan saat itu. Brave Pink sama yang hijau itu ya. Itu kan melambangkan bahwa wanita itu punya suara gitu, punya keberanian yang sama. Tapi memang juga ada hambatannya, nanti kita bahas mungkin ya. Boleh. Tapi apakah perempuan ini hanya mengisi ruang? Itu tentu tidak. Wanita ini membawa sebuah perubahan, melahirkan sebuah peradaban, dan menurutku perempuan juga punya ruang yang banyak untuk bisa kita isi di dalamnya gitu. Oke. Ini menarik banget. Ternyata aku baru tahu lagi. Kamu presbem perempuan pertama di Yarsi. Wah, berarti Yarsi pun juga ternyata terpatok sama figur laki-laki bertahun-tahun dong. Pastinya. Betul. Nah, ada nggak momen yang menjadi tantangan? Ini kan udah pastinya udah terus menerus kita bicara laki-laki, figur laki-laki. Apakah ini malah kamu jadi kerja double? Karena harus menjadi sosok laki-laki juga dan akhirnya menjadi sosok perempuan juga dalam satu waktu. Iya betul. Sebenarnya kerja double-nya untuk mematahkan stigma-stigma orang dan persepsi orang. Itu kerja hard banget sih. Itu parah sih. Dimana akhirnya kita harus membuat sebuah kebijakan yang laki-laki biasa buat gitu. Misal kalau di tahun-tahun aku itu sebelumnya aksi dan lain-lain itu kan didominasi oleh laki-laki. Jelas gitu. Apalagi di Yarsi gitu. Aksi massanya banyak dan full of men. Baru di tahun ini perempuan-perempuan di Yarsi berani turun. Teman-teman FK ku berani jadi medis. Jadi perempuan-perempuan adik-adik tingkatku baru angkatan 24, 23 itu banyak banget yang perempuan dan berani turun. Dan aku mematahkan stigma dan persepsi tersebut ke orang-orang bahwa perempuan juga bisa ada hak yang sama di ruang pergerakan gitu.
Tapi selain itu aku nggak merasa aku kerja double sih, karena mungkin hanya fisik kali ya. Aku nggak ngerti deh kalau misalkan laki-laki ini kayak nongkrong sampai malam tuh bisa gitu kan. Tapi kalau perempuan, apalagi aku kadang capek ya. Jadi itu mungkin double-nya cuman itu ya, cuman secara fisik. Tapi kalau secara mental ataupun pemikiran, aku rasa baik perempuan maupun laki-laki itu punya kesetaraan kesetaraan lah gitu, punya hal yang sama gitu sih. Tapi sebenarnya kalau masalah nongkrong sampai malam atau mungkin kan banyak banget ya, mereka aware sama gerakan, tiba-tiba konsolnya sampai pagi. Ya kan, tapi jam 9 udah datang lagi di kampus, siap-siap prepare aksi. Itu jam 8 malah. Ya jam 8. Itu kerja double-nya itu sih, Bang. Bener. Tapi menurutku itu kayaknya gara-gara orangnya deh. Bukan karena gendernya. Tapi soalnya aku gini, aku juga dulu capean. Capean juga ya? Aku capean. Oh mungkin gini, karena di pergerakan itu banyak ya teman-temanku laki-laki. Dan mereka semangat banget. Oh iya. Bahas dunia, bahas semesta sampai jam 3 pagi. ada timeline ya, misal jam 1 masih pergerakan, konsolidasi, aksi. Jam 2 udah bahas agama. Betul. Jam 3 bahas semesta. Betul. Tiba-tiba ngomongin, ini kalau sebenarnya Tuhan tuh ada apa enggak ya? Itu jam 3 tuh. Sebenarnya atom tuh gimana bentuknya? Atom gimana? Tiba-tiba jam 3:30 azan, sholat yuk. Tapi sholatnya di rumah masing-masing alias pergi. Di rumah masing-masing alias cabut alarmnya. Gitu. Tapi itu bener. Apalagi waktu awal-awal ikut konsolidasi. Wah, itu gimana tuh? Janjian jam 7 nih. Ini teman-teman aku yang teman-teman BSCB kalau nonton ya. Jam 7 tuh datangnya jam 7. Jangan baru mulai jam 10 malam. Oh, jam 7 itu tikum untuk OTW. Enggak, mending kalau OTW daripada bangun jam 7 malam. Karena nokturnal, jadi beraktivitasnya malam hari. Nih teman-teman BSCB ya. Tuh dengerin, aktivis-aktivis muda. Biasakan kita untuk on time ya. Karena kita kan mahasiswa ya. Betul. Paginya harus beraktivitas lagi kuliah. Iya, apalagi kedokteran. Itu. Nah, tapi Pres, aku pengen tahu juga nih. Di samping kamu sebagai seorang perempuan, kamu juga ada ruang khusus, yaitu kamu Fakultas Ilmu Kedokteran. Iya dong. Dan ini kan ya kalau bisa dibilang bahwasannya perempuan dan kedokteran itu sudah hampir melekat. Kayak itu bener-bener dalam stigma kebudayaan Indonesia itu highest value. Ya dong, Asian value, kalau kita bilang Asian value-nya lu tuh highest value abis. Kayak gitu. Iya gak sih? Dan akhirnya berkecimpung dalam dunia politik pergerakan. Nah, aku pengen nanya, sebagai perempuan dan sebagai anak kedokteran, dua variabel ini menemukan dong pasti dinamika hambatan-hambatan yang terjadi dalam mempertemukan konsensus yang ada. Akhirnya untuk menciptakan konsensus yang ada nih dari kepentingan masing-masing organ, antara stakeholder di luar sana dan organ yang ada di dalam ini. Ada gak sih Pres menemukan hambatan-hambatan dalam negosiasi? Oke. Karena kan kamu gak di bidang itu. Itu benar, jadi benar. Termasuk untuk aku membahas kayak gini sebenarnya aku agak deg-degan juga. Kalau misalkan bahas terkait ada gak sih hambatan dalam aku bernegosiasi untuk membuat sebuah konsensus ataupun kebijakan-kebijakan lain itu ada banget. Aku di bidang kedokteran jelas aku sangat mempelajari sains. Tapi dari SMA itu memang aku sudah mungkin dari kecil kali ya karena lingkup keluarga dan lain-lainnya yang sering membahas politik, akhirnya aku juga terbangunkan atau aku juga mendapatkan lah sedikit-sedikit hal-hal tentang ilmu politik. Apalagi saat aku menentukan aku mau masuk kedokteran, itu jelas aku nih awalnya memang aku dari dulu suka politik, hukum gitu-gitu. Tapi cita-cita dari kecil memang jadi dokter. Nah, gimana untuk aku bisa mendapatkan dua cita-cita ini kan aku untuk terus secara profesionalitas aku ke kedokteran, cuman secara ilmu, secara pengetahuan dan lain-lainnya aku bisa terus bergerak di sini. Hambatannya memang ada, tapi ya hambatannya tadi ya karena aku memang nggak mempelajari secara detail. Mungkin kalau abang ataupun aktivis-aktivis lain yang banyak dari FISIP, dari hukum itu mempelajari langsung detailnya, langsung secara struktural gimana. Kalau aku hanya mempelajari ya dari buku ataupun dari lingkungan. Intinya membaca, baik membaca buku ataupun membaca lingkungan. Nah, tapi di luar itu alhamdulillah orang tua aku ini sangat suportif. Jadi waktu aku bilang Pih aku mau naik Presma, mereka shock. Emang bisa nanti kuliahnya gimana? Mereka nggak naik kuliahnya sih, karena mungkin mereka tahu aku akan bisa membagi waktunya. Cuman yang mereka deg-degan adalah nanti gimana mempelajarinya gitu, baik ilmu politik ataupun hukum. Tapi karena papaku memang basicnya hukum dan di dunia politik juga berkecimpungnya, jadi aku sampai sekarang mentor terbaikku ya papaku gitu. I love papi. Gitu. Jadi hambatannya ada, tapi karena memang passion ya suka aja.
Jadi belajar. Ini kalau bapaknya aktivis bener, anaknya jadi aktivis juga. Bahkan papiku tuh sampai nanya, kok demo terus nggak ketangkep? Dia bilang gitu, sensitif banget, tapi dia mempertanyakan. Gitu. Janganlah Pres, Kan jangan sampai ya. ketangkep ya. Karena sekarang aja teman-teman kami kan banyak yang belum dibebaskan. Betul. Gitu. Jangan sampai nambah lagi. Betul. Hashtag bebaskan kawan kami. Hashtag bebaskan kawan kami. Itu respect banget. Dan tentunya salah 2, salah 3 dari perempuan-perempuan yang berjuang hari ini. Di dalam bagiannya ada Pres Ocha tentunya. Nah, aku juga mencoba buat masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan kita lebih general lagi, Pres. Iya, oke. Landscape-nya Indonesia. Kalau tadi kan dia politik pergerakan. Ini ya dong. bukan, ini salah satu hambatannya guys. Enggak lah, politik Indonesia. Ini masih ada tentang perempuan dong. Oke. Dan aku ngeliat kan, tentunya aku percaya bahwasannya Pres Ocha hari ini sebagai representasi perempuan yang hadir dalam dunia pergerakan, dan tentunya ada perempuan-perempuan lain yang hadir merepresentasikan dirinya, iya dong, di dalam politik. Betul. Tapi lagi-lagi aku masih melihat Pres, kegamangan perbedaan antara perempuan-perempuan yang hadir dalam politik pergerakan dan orang perempuan-perempuan yang langsung terjun dalam politik. Okay. Biasanya gaya-gaya berpikirnya itu terlalu konstruksinya malah cenderung mendukung patriarki itu hadir. Betul. Iya nggak sih? Cenderung mendukung patriarki itu hadir. Mungkin ada representasi-representasi di DPR, ya kan? Ibunda-ibunda kita lah. Ibunda-ibunda kita di DPR itu mungkin terlalu malah menjunjung tinggi patriarki, bukan menjunjung tinggi kesetaraan. Betul. Ini gimana pendapat? Membatasi dirinya. Malah mungkin merasa eksklusif karena hanya sedikit perempuan di situ. Betul. Padahal untuk bisa mencapai di parlementer gitu di DPR itu adalah sebuah privilege yang harusnya ini digunakan untuk memperbanyak kuota para pemimpin wanita di Indonesia. Iya misal dong. dari 30 jadi 50. Iya Bagaimana caranya kan Anda yang membuat kebijakan. Itu pertama. Betul. Itu yang membedakan politisi yang terjun sama yang tidak. Aku bisa bilang seperti ini, nggak takut apapun ya. Yeah. Tapi itu fakta. Kita bisa melihat kualitas seseorang dari yang benar-benar membaca lingkungan sama hanya membaca draft yang sudah dibuat mungkin oleh staf khususnya, tenaga ahlinya, gitu. Dia nggak tahu bagaimana pergerakan di Indonesia yang dipimpin oleh wanita itu bekerja, gitu. Statementku adalah gini, saat ibunda-ibunda ini sedang duduk di kursi yang nyaman, jangan lupakan bahwa dirimu adalah perempuan, mempunyai privilege untuk bagaimana bisa membangun atau memberikan kursi-kursi yang lain nanti ke depannya, ya untuk sejenis Anda gitu, untuk perempuan juga. Gitu. Kenapa penting? Karena sekarang kalau misalkan kita bahas gender equality gitu, kesetaraan gender yang mana yang mau kita bahas kan? Patriarki dan lain-lainnya, ya itu ada di dalam sana-sana juga. Buktinya apa? Masih lebih sedikit kuotanya dibanding yang laki-laki, entah gitu apa yang mendasarinya. Tapi aku bisa menilai, memang gak banyak juga perempuan ini yang aware terhadap hal itu gitu. Betul. Karena pada aslinya aku benar-benar ada di turun 8 langsung ya guys ya. Perempuan ini memang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Tapi aku gak menilai itu sebuah patriarki. Kenapa? Karena teman-teman laki-lakiku di pergerakan itu sangat mendukung aku, sangat membantu aku. Dan ngajarin aku kalau aku gak tahu gitu. Mereka juga gak membatasi diri. Tapi memang banyak perempuan yang masih takut mencoba. Masih takut untuk, gue takut nih kalau misalkan terjun. Takut semuanya cowok-cowok gitu. Mikirnya udah negatif. Jujur aku pertama kali juga mikirnya negatif gitu. Ternyata gak semenakutkan itu. Jadi gitu. Kalau misalkan bahas peran wanita di Indonesia gimana, kita bisa lihat dari kondisi di parlementer sekarang seperti apa. Dan yang di sana juga tidak aware terhadap gendernya sendiri gitu. Merasa nyaman, kan gue part of the 30%. Gue ya udah berarti ini cuman gue doang gitu. Mereka gak mikir gimana cara membuat lapangan yang jauh lebih luas gitu untuk wanita. Nah, akhirnya secara tidak langsung diskriminasi itu diaminkan gak sih, Pres? Secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung pengkuotaan itu diaminkan, pensekatan itu diaminkan. Ya. Padahal kalau kita penjunjung tinggi kesetaraan, dobrak terus aja, jangan takut. Iya benar. Iya karena di dalamnya tuh nggak ngedobrak gitu. Itu di dalamnya terlalu nyaman, kursinya terlalu empuk. Lagi-lagi pun siapapun sebenarnya akhirnya aku juga sadar lah ngelihat mungkin para aktivis-aktivis yang hari ini sudah
melenggang di parlemen yang dulunya di parlemen jalanan sekarang masuk parlemen Senayan. Iya. Iya gak sih, keren ya? Bener. Itu spontan ya kata-katanya. Spontan, itu masalah silang kata kita jago kita main di situ kita. Itu masalah silang kata. Nah itu aku ngelihat bahwasannya mereka tuh sedikit banget bisa merepresentasikan diri mereka yang lama, mereka yang keras bersuara. Mungkin akhirnya ada lagi pengondisian. Udah dikasih mainan nih, main aja dulu. Iya. Tapi kelamaan ngambil mainannya. Ada mainan lagi nggak? Ada mainan lagi nggak? Malah keseruan main game di dalamnya. Gitu. Akhirnya komoditas-komoditas yang harus dibawakan dan disajikan untuk dimasukkan ke dalam dapur-dapur perjuangan malah nggak nyampe, nggak dimasak, nggak digoreng. Ujungnya ya udah kuota 30% aja. Udah bahan mentah aja gitu dibiarin. Iya, bahan mentah kita disuruh makan 30% aja. Sampai nyaman tuh. Sampai kenyang. Suruh makan kayak begituan. Maksudnya akhirnya mereka nggak memikirkan regenerasi di bawah. Padahal jelas hari ini kita bonus demografi. Kelahiran perempuan angkanya di BPS semakin meningkat. Betul nggak? Kita ini bener. Aku nggak bohong ya. Kalian bisa cross check. Benar. 2025 tingkat kelahiran anak perempuan dan nanti di 2045 menuju Indonesia Emas. Tentunya nggak menutup kemungkinan kita bakal dipimpin oleh perempuan. Seorang perempuan. Betul. Iya dong. Gitu. Betul. Maka secara nggak langsung kita harus sadar gitu bahwasannya kalau mereka gini-gini aja, parlemennya gini-gini aja, kemudian ruang-ruang, jangankan parlemen, korporat. Iya nggak sih? Iya. Ada nggak teman-teman di korporat? Teman-teman aku kan banyak yang korporat ya. Malahan ya. Banyak yang sudah magang di korporat, banyak yang lulus langsung cari kerja di korporat. Mereka merasakan bagaimana patriarki budaya patriarki itu sangat kental. Apa sih yang sering dimisuin tuh? Biasanya untuk memimpin sebuah project, aku sebenarnya nggak begitu paham ya. Cuman ini based on true story. Jadi ada sebuah project yang itu tuh dipimpin oleh teman-teman magang seangkatan aku. Cuman memang dari mentornya ini itu bilang oke, yang boleh memimpin adalah laki-laki. Gitu. Aku nggak tahu ya alasannya kenapa ya, nggak dijelasin juga. Cuman di situ temanku kebetulan perempuan, dia langsung kecewa dan lain-lain. Nggak sempat mempertanyakan, mungkin takut kali ya, namanya baru magang, harus mendapatkan ini itu untuk lulus, harus nurut sama mentornya. Cuman ya itu budaya-budaya seperti itu, entah kenapa ya. Jangankan corporate gitu. Kadang di pergerakan-pergerakan pun bukan patriarkinya mungkin ya, keberanian perempuannya untuk mendobrak dan terlalu nyamannya laki-laki dengan statusnya, itu yang membuat akhirnya budaya patriarki terus menerus berjalan kalau menurutku. Gitu sih. Nah, aku juga menyayangkan terjadinya ruang lingkup sopan santun, tata krama kita atau budaya tata krama kita ini akhirnya menutup budaya-budaya rasional kita untuk bosannya ini sebenarnya dogma yang salah. Ya nggak sih? Menunjuk pemimpin langsung harus laki-laki, namun tidak apple to apple membandingkan secara rasional, itu salah. Kayak gitu. Marah Simone de Beauvoir, marah. Dia siapa lagi ya? Hannah Arendt marah dia. Gak enakan itu loh. Bener-bener. Karena ya taruhlah Simone de Beauvoir, dia pernah ngomong dalam satu bukunya, kalau bukunya itu agak jorok ya sebenarnya, ada seks-seksnya makanya aku nggak sebutin. Dia pernah ngomong begini, bahwasannya kekuatan perempuan itu tidak dapat diukur hanya dari perasaan dan kepekaan, tapi bagaimana dia mengerti bagaimana hal-hal yang disebut dengan materialis itu dapat yang dapat dicandra, dilihat, kemudian dia juga dapat melakukan itu kok. Gitu. Selama itu berhubungan dengan otak, karena diameter otak manusia itu sama. Betul. Iya dong, kedokteran nih. Diameter otak kemampuan manusia itu harus disamaratakan. Itu Simone de Beauvoir pernah bilang seperti itu. Betul. Nah, kita masuk soal ini Pres. Tadi kita udah nyinggung soal masalah kan kuota juga ya. Kuota itu kita udah singgung 30%. Ya. Idealnya menurut Pres Ocha. At least setara sih kalau menurutku. 50-50. 50-50 lah at least ya. Untuk menyeimbangkan. Tadi kalau abang bilang gak ada founding fathers, gak ada founding mothers, adanya founding parents. Bahkan dalam dunia rumah tangga aja, itu peran ibu dan peran ayah itu harus setara dengan perannya masing-masing. Begitupun di parlementer, begitupun di nasional gitu, di Indonesia. Jadi ya perempuan dengan perannya sendiri, laki-laki dengan perannya sendiri, cuman peran mereka saling istilahnya
match each other gitu. Jadi memenuhi satu sama lain gitu ya. Ya menurutku at least 50-50 lah ya. Itu idealisnya gitu. Cuman kalau dilihat sekarang 30 ya naikin 40, 45 itu ya oke lah. Secara berjangka ya. 40 dulu. Ya, aku di sini nggak bilang kita nggak butuh laki-laki, enggak. Enggak dong. Enggak, kita saling membutuhkan guys. Betul. Baik perempuan membutuhkan laki-laki dan sebaliknya. Cuman perlu adanya kesetaraan sih menurutku. Kesetaraan ini kalau misalkan bahas kesetaraan gender agak-agak sensitif dan lain-lain juga gitu. Karena ada beberapa hal yang perempuan nggak bisa nyentuh ranahnya laki-laki. Ya begitupun sebaliknya gitu. Cuman bagaimana kita menyempurnakan sesuatu dengan berbagi peran satu sama lain aja sih gitu. Sebenarnya pembahasan ini udah mulai ibaratnya udah mulai mengkerucut, tapi aku ada tadi tuh Pres Ocha bilang soal masalah keluarga. Ya. Aku pengen ngobrolin ini sebenarnya. Soal masalah keluarga. Aku tuh sempat nulis di mediumku bahwasannya stop Indonesia berbicara demokrasi, bahwasannya keluarga kita feodal. Oke. Konstruksi feodalis terkait keluarga. Ayah itu menjadi pemimpin, ya kan? Kemudian ibu itu kalau di Indonesia merumuskan 3 pokok wajib yang harus dilakukan. Sumur, kasur dapur. Ya. Kemudian anak pertama itu menjadi raja kalah. Benar. Anak kedua menjadi pesuruh bapak. Anak bontot biasanya, anak terakhir, anak ketiga atau anak ketiga biasanya kan komponen keluarga itu tiga anak atau ada yang 2 anak after orba ya gitu ya. Kalau yang 2 anak nih bisa jadi palu gada nih, yang nomor 2 nih. Yang nomor 3 biasanya anak emas nih. Anak emas tapi tanggung jawab buat ngurusin keluarganya balik lagi. Bener gak ya nih, dir kakak-kakakku aku anak emas gak ya? Kebetulan anak terakhir. Nah itu menurutku komponen ini kan akhirnya juga melahirkan mereproduksi patriarki ya feodal, patriarki yang terus menerus. Nah menurutmu kejadian hal ini seperti apa yang harus diubah kah, atau menurut pandanganmu seperti apa? Alhamdulillahnya ya, aku tidak pernah melihat itu di keluarga aku gitu. Oh itu keren sih. Jadi kalau misalkan ayah adalah pemimpin, ya itu benar. Menurutku itu benar. Karena di agama pun saat yang menafkahi dan lain-lainnya itu dari pihak ayah, gitu, dari pihak laki-laki, suami. Cuman apakah perempuan ini hanya di kasur, sumur, dapur? Tentu tidak. Nggak ada yang menjelaskan itu kan. Itu kan hanya stigma-stigma yang terbentuk dari budaya-budaya kita dulu. Sekarang udah beda zaman bro. 2025 gitu. Banyak banget lapangan atau ranah yang bisa diisi sama perempuan. Kita aja bisa jadi anggota DPR, kita bisa jadi dokter, pengusaha, politikus, polisi. Ya itu lebih dari sekedar dapur, sumur, kasur. Dan gak ada juga, setauku ya, ini mungkin boleh di cross check, di agama pun gak ada gitu yang menyuruh itu. Untuk memberi makan keluarga, untuk masak, ngurus rumah, ini aja gak ada. Tapi adanya malah pihak ya suami, istri, dan anak-anak saling membantu untuk membuat atau membangun keluarga yang sakinah gitu kan. Bukan tepuk sakinah ya. Jangan sampai tepuk sakinah. Berpasangan enggak dong. Jangan. Gitu. Tapi kalau misalkan yang anak-anak kayaknya ya itu menurutku karena budaya juga. Anak pertama dituntut untuk harus ngurus adik-adiknya. Harus ngalah, harus ini, harus itu gitu. Nah, makanya di keluargaku ini sekarang alhamdulillah kakak aku udah keponakan ya, kecil-kecil. Jadi kakak-kakakku ini udah tahu parenting yang baik zaman sekarang tuh gimana. Kakak ini enggak perlu disuruh ngalah terus gitu. Kadang kakak juga harus mempertahankan idealisnya, argue-nya gitu. Harus mempertahankan statementnya. Dan adiknya juga harus paham bahwa jadi yang paling kecil itu bukan berarti dia ngalah gitu. Ya, berarti kalau aku ayah setuju ya. Cuman ayah yang patriarki juga yang biasanya minta anak-anaknya nyuruh ini, nyuruh itu, ibunya ngurus rumah, ini itu. Menurutku laki-laki juga harusnya paham gitu dengan kondisi rumahnya seperti apa, beres-beres, bantu nyuci piring ini itu. Iya ya. Harusnya kayak gitu sih, cuman nggak tahu ya kenapa. Apa mungkin sibuk kerja? Menurutku balik lagi sih kalau masalah itu, aku juga punya pendapat. Aku sampai nulis itu di mediumku, bahwasannya kejanggalan paling utama itu adalah masalah komunikasi. Kita tuh sering banget one command order. Jadi satu komando terus menerus, bahwasannya komunikasi satu arah monologis itu di Indonesia tuh paling sering. Era keterbukaan, komunikasi dialogis itu baru tercipta di era pasca reformasi. Baik itu keterbukaan, kemudian mengikuti perkembangan zaman bergerak.
kita sadar bahwasannya ada media terbuka seperti ini. Kalau kita sadar dari dulu, baik secara media aja, relasi kuasa media kita, itu ngomongnya gini, selamat siang, berita. Benar. Selamat sore, berita. Komunikasi satu arah, kebiasaan disajikan. Akhirnya orang tua juga menyajikan apa yang bisa mereka sajikan dengan satu arah. Oke, I see. Benar. Kebiasaan hal-hal seperti itu akhirnya berkali gini komunikasi ngerembet. Betul. One comment order. Kemudian akhirnya tidak boleh dibantah ayah menjadi seorang fasis mutlak dalam keluarga. Wah itu udah. Antara leader dan bos tuh kan beda ya. Betul. Leader sesungguhnya itu yang menerima saran atau masukan dari orang lain. Akhirnya apa jadi bosi. Benar. Jadi bosi. Iya betul. One comment order itu benar sih menurutku. Iya. Iya benar. Bosi Karena banget. kita terbiasa terbentuk dengan budaya itu. Iya, kita udah terbiasa banget terbentuk sama budaya itu. Nah, balik nih Pres, itu tadi soal masalah keluarga. Aku agak nyimpang. Sebenarnya udah langsung masuk ke dalam pertanyaan ini. Dalam landscape dunia politik, figur yang menurut Pres Ocha, figur perempuan dong, Waduh. yang Pres Ocha suka banget. Jujur aku belum bisa menemukan. Apalagi di ranah-ranah politik. Aku belum aku pernah sering ditanya kayak gini. Siapa sih role modelnya? Aku belum menemukan yang benar-benar oke, she's gorgeous gitu. Oke. Aku belum bisa menemukan sih. Tapi kalau misalkan mentor terbaik tadi ya, dan itu juga bukan mamiku mungkin. Itu mentor terbaik Kalau perempuan aku mami. dalam politik. Kalau mami, kalau itu papi. Ya, Dua, berarti orang tuamu lah ya. orang tuaku, my parents. Oke, kita ubah pertanyaannya. Kalau menurutmu model kepemimpinan perempuan yang seperti apa? Yang ideal buat bangsa kita ke depan? Kolaboratif, strategis, atau emosional? Oh, kolaboratif, strategis atau emosional? Emotion. Ibaratnya emosional dalam artian bukan marah-marah ya, Iya, bukan ya. tapi Emosional ada yang membawa, emotion. mengutamakan emotional intelligence-nya. Ini aku boleh menggabungkan semuanya nggak? Boleh dong. Karena kita bisa membangun sebuah strategi dalam pengkolaborasian gitu. Oke. Jadi misal aku dan teman-teman kabinetku kita berkolaborasi untuk menentukan strategi yang baik gitu. Untuk menentukan tapi itu semua dibawa dari dari emosionalku, dari emosiku sebagai ya nggak munafik ya, perempuan tuh pasti emosionalnya juga akan jauh lebih dalam gitu. Kita akan lebih perasa. Makanya dari emosi-emosi yang aku rasakan, dari kelebihan aku sebagai perempuan yang aku punya, aku menciptakan sebuah kolaborasi untuk membuat sebuah strategi. Di mana strategi ini ya kita harapannya akan bermanfaat gitu bagi orang. Oke. Jadi kelebihan-kelebihan kita sebagai perempuan, misal kita lebih talkative gitu, kita lebih cerewet gitu ya, yaitu kita gunakan untuk kolaboratif. Pemikiran-pemikiran kita yang lebih peka itu bisa kita ciptakan untuk strategis. Kadang ada aja cewek tuh idenya kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau punya pasangan nih ceweknya misal udah ngelantur gitu. Tapi itu bentuk strategis kita gitu. Kadang kita tuh mikirnya jauh banget memang. Tapi itu diciptakan dari emosional yang kita rasain. Jadi itu sih emosional, strategis dan kolaboratif. Itu 3 komponen yang menurut aku bisa dibilang ideal untuk seorang pemimpin. Nggak laki-laki, nggak perempuan sih. Tiga itu. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tapi kan kalau emosional nih, jujur emotional intelligence perempuan itu lebih gak sih, Pres, dibanding laki-laki? Justru kayak misalkan nih kan, laki-laki itu kadang kurang peka, bisa dibilang apa maunya. Tapi lebih logis biasanya. Tapi bisa lebih logis. Tapi kan menurut aku ya itu just human being, bukan sebagai pengkategorian. Iya. Kalau juga akhirnya aku berpikir, nah ini tuh sebenarnya apa yang sebenarnya menjadikan perempuan menurut kamu lebih peka? Lebih peka dalam ibaratnya merasa, entah itu dari sisi empati, simpati, atau juga akhirnya lebih paham bahwasannya emosional, ruang pergerakan, emosional politik Indonesia. Seperti apa? Mungkin kita merasa lebih mendapatkan emosi, lebih merasakan emosinya nih lebih dari laki-laki. Ya mungkin karena memang dari kecil juga kita dituntut untuk perempuan nangis nggak apa-apa, cowok nggak boleh. Akhirnya itu yang membuat kita berarti perempuan ini harus lebih perasa dan lain-lain. Itu ya. Tapi sekarang adalah emotional intelligence itu di atas apapun. Iya sih benar. Baik perempuan maupun laki-laki ya. Tapi kalau misalkan udah diciptakan dan udah terbentuk menjadi seseorang yang lebih perasa nggak apa-apa. Tapi emotional intelligence kan banyak ya. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita saat
mendapatkan tekanan, senang, sedih dan lain-lain. Itu sih. Aku nggak bahas perempuan laki-laki emosinya lebih dalam mana, tapi sebagai manusia emotional intelligence harus di atas segala-galanya gitu. Bahkan di atas kemampuan secara intelek kita dan lain-lain. Tapi ya kalau ditanya kenapa perempuan lebih dalam, mungkin karena menurutku ya budaya yang terbentuk juga sih. Lagi-lagi budaya ya. Lagi-lagi budaya. Apa karena memang sudah sangat struktural ya budaya? Itu yang memang menjadi satu hambatan kita di Indonesia, bahwasannya hal ini tercipta itu berdasarkan struktur kultur yang mengakar. Betul. Itu benar-benar ya balik lagi kita terbiasa dengan kata-kata founding fathers. Benar. Kita terbiasa mengedepankan, menonjolkan bahwasannya jenderal harus laki-laki. Betul. Dan kita meluputkan bahwasannya ada juga jenderal belum ya, maksudnya brigjen perempuan. Iya. Nah, kemudian banyak juga pahlawan perempuan. Aktivis-aktivis perempuan tidak melupakan Marsinah, Bu Sumarsi, ya kan, dan lain-lain perempuan-perempuan yang memang tangguh dan bergejolak, termasuk Pres Ocha, yang hari ini bergejolak di dunia politik dan pergerakan. Terakhir pesan dari Pres Ocha nih terhadap teman-teman perempuan yang masih ragu untuk tampil di ruang-ruang publik, silakan. Teman-teman, for all the girls, kayak gitu ya. Untuk para perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk memimpin. Karena memimpin sebuah organisasi atau sebuah pergerakan itu tidak semenakutkan yang teman-teman pikirkan. Seorang pemimpin itu di depan untuk memimpin, di tengah untuk berbaur, dan di belakang untuk mendorong para anggota-anggotanya menjadi jauh lebih dari kamu sendiri sebagai pemimpin gitu. Dan aku yakin perempuan itu punya kelebihan-kelebihannya tersendiri untuk menjadi seorang leader. Kita punya banyak kelebihan yang diciptakan oleh semesta, oleh Tuhan, ya untuk menjadi pembawa peradaban, untuk melahirkan sebuah peradaban. Dan aku tadi sudah mention bahwa yang bisa mendobrak sistem yaitu adalah kita-kita juga gitu. Jangan pernah merasa takut, kalau misalkan geram ya gerak gitu sih. Itu. Oke. Terima kasih. Itu dia 35 menit plus bersama Pres Ocha. Aduh, terima kasih Bang. Presiden BEM Yarsi. Terima kasih Pres Ocha sudah atas kehadirannya di Gersospol. Terima kasih Gersos Friend. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hidup perempuan yang melawan.